Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang tujuan hidup. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Banyak orang menyadari bahwa tujuan hidup itu memang perlu, Bapak. Tetapi masalahnya bagaimana menentukan tujuan hidup dan hidup sesuai dengan tujuan itu sendiri, Bapak. Dan kalau itu tidak terwujud, tidak tercapai atau tidak bisa dilihat dengan jelas, sebenarnya apa akibatnya bagi seseorang itu, Bapak? Waktu orang kehilangan makna atau tujuan hidup, Pak Gunawan, dia akan kehilangan pengharapan untuk hidup. Akhirnya apa yang terjadi? Dia bisa mengalami keputusasaan. Nah, waktu dia tidak lagi bisa melihat alasan kenapa dia harus hadir dalam dunia ini, biasanya perasaannya muncul adalah depresi ya. Suatu kemurungan yang mendalam yang membuat dia itu benar-benar akhirnya kehilangan semangat bahkan untuk hidup dengan optimal satu hari saja. Ya, tetapi seseorang itu kan memang bisa kadang-kadang di tengah perjalanan hidupnya itu menyimpang dari tujuan yang mula-mula sehingga dia kehilangan tujuan yang semula itu sehingga hanya berputar-putar aja di permasalahannya itu, Pak Paul. Dan cukup banyak yang seperti itu ya Pak Gunawan. Jadi ada orang-orang yang akhirnya kehilangan tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidupnya sehingga akhirnya dia berkubang di dalam tujuan hidup yang salah, yang memang makin menjauhkan dia dari desain yang Tuhan telah berikan. Ya, beberapa waktu yang lalu kita akan membahas tentang Mazmur 8 ini, Pak Paul. Apakah di dalam Mazmur 8 itu juga diungkapkan oleh Daud, oleh pemazmur itu tentang tujuan hidup ini, Pak Paul? Ternyata iya, Pak Gunawan. Di Mazmur pasal 8 ayat 7 dikatakan, Engkau, yaitu Tuhan, membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Nah, ini kakinya adalah kaki manusia. Jadi Tuhan memang memberikan kuasa kepada manusia atas segala yang Tuhan telah ciptakan. Nah, jadi dari sini kita bisa melihatnya bahwa Tuhan menjadikan kita penguasa di bumi dalam pengertian Ia memberi kita tanggung jawab penuh atas bumi beserta isinya. Jadi lewat kecerdasan dan hikmat yang dikaruniakan Tuhan, kita ini diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk mengatur dan mengelola bumi beserta segala isinya dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini seringkali ada banyak orang yang salah menafsirkan ayat ini atau memang dia sengaja melanggar ayat ini dengan mengeksploitir bumi ini habis-habisan, Pak Paul. Jadi kalau hutan ya ditebang habis-habisan, kalau itu barang tambang juga dikeruk habis-habisan. Katanya Tuhan meletakkan semua itu di bawah kakinya, ya sudah dikuasai semua, Pak Paul. Betul. Nah, ini bagaimana pandangan seperti ini, Pak? Ya, tentu itu adalah akibat dari keserakahan manusia, Pak Gunawan. Dan kita tahu ketamakan adalah buah dari dosa ya. Nah, Tuhan itu dengan jelas memberikan kepada orang-orang Israel aturan, yaitu kalau mereka telah menanami ladangnya selama 6 tahun, di tahun ke-7 mereka harus berhenti, memberikan istirahat kepada ladangnya itu. Nah, sekarang kita ini yang udah mengerti ilmu pertanian modern, menyadari kenapa kok Tuhan itu memberi perintah yang seperti itu. Kenapa setelah 6 tahun ditanami, ada baiknya setahun tidak ditanami. Sebab ternyata sekarang disadari bahwa tanah itu memang memerlukan istirahat. Dan bahwa kalau diistirahatkan untuk sementara, maka tahun berikutnya dia akan menjadi kembali tanah yang subur, sehingga bisa memproduksi hasil yang maksimal. Justru kalau dikuras tidak diberikan istirahat sama sekali, bahkan tanah itu sendiri pun akhirnya bisa menjadi tanah yang bermasalah dan kehilangan kesuburannya. Nah, dari situ kita bisa melihat itulah desain Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kita mengeksploitasi ciptaannya.
Tuhan ingin kita ini mengelolanya, bertanggung jawab atasnya. Nah, kita diminta oleh Tuhan jadinya tuh untuk bisa hidup dengan damai dengan ciptaan Tuhan yang lainnya pula. Tapi karena kita manusia berdosa dan akhirnya kita menjadi tamak, kita tidak lagi memikirkan bumi atau ciptaan Tuhan. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Ya, dan itu dampaknya timbul bencana alam di berbagai tempat. Itu antara lain juga karena sikap serakah dari manusia ini, Pak Bos. Betul sekali. Jadi kadang-kadang memang bencana alam ya datang bukan karena campur tangan manusia, ya itu juga betul. Tapi ada kalanya bencana alam terjadi karena memang ya tingkah laku manusia itu sendiri. Misalnya yang sekarang menjadi perhatian banyak manusia di bumi adalah pencairan es ya, atau gunung-gunung es di pantai atau di kutub. Nah, ini adalah suatu bahaya yang juga besar karena dengan mencairnya es berarti air itu akan makin meningkat. Ya, dengan makin meningkatnya air nanti makanya akan lebih banyak terjadi bahaya-bahaya yang melibatkan air seperti misalnya kebanjiran, dan ini yang sekarang kita saksikan di Brasil, di Amerika Serikat, di mana-mana sekarang muncul kebanjiran dan perubahan cuaca yang begitu drastik sekali. Jadi kita bisa melihat ya kita ini udah menanam ya, udah menaburkan benih-benih tidak sehat, sekarang kita harus menuainya. Ya, jadi sebenarnya Tuhan itu memberikan kepada kita, setiap manusia ini, kecerdasan dan hikmat untuk mengelola, Pak, bukan untuk merusakkan itu. Betul. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya itu. Betul sekali Pak Gunawan. Sayangnya ya karena dosa sudah masuk, maka yang harusnya baik menjadi buruk, yang harusnya dipersembahkan kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita persembahkan kepada diri kita sendiri untuk memuaskan hasrat kita saja itu. Iya. Pak Paul, selain dari kitab Mazmur yang tadi Pak Paul sudah bacakan, Mazmur 8 ayat 7, apakah ada bagian Alkitab yang lain yang Pak Paul ingin sampaikan? Di Wahyu pasal 5 ayat 10 ya, firman Tuhan berkata, dan engkau, yaitu Kristus di sini, telah membuat mereka, yaitu manusia, menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Nah, Tuhan kita ketahui adalah raja di atas segala raja. Dan dia telah menempatkan kita di bumi seperti seorang maharaja menempatkan salah seorang kepercayaannya menjadi raja di wilayah kekuasaannya. Nah, jadi Wahyu 5 ayat 10 ini juga memperjelas ya maksud keberadaan kita di bumi, yaitu untuk menjadi imam bagi Allah. Nah, kita tahu bahwa fungsi imam adalah menjadi penghubung antara manusia dan Tuhan. Namun selain dari itu, fungsi imam juga adalah menjadi wakil atau duta Tuhan. Jadi Tuhan menempatkan kita di bumi agar kita menjadi duta atau utusannya. Ya, maka firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu menjadikan kita sebuah kerajaan dan menjadikan kita imam-imam bagi Allah. Ya, kita ini menjadi duta Tuhan atau wakil Tuhan di bumi ini. Ya, mungkin orang lebih senang dengan jabatan raja daripada jabatan imam, Pak Paul. Karena dengan sebagai raja lalu dia merasa bisa menguasai seluruhnya termasuk bumi dan isinya ini. Betul, meskipun sebetulnya itu raja dalam pengertian bukan seperti yang kita bayangkan ya, tapi sebagai orang kepercayaan. Karena dia adalah raja segala raja, dia adalah maharaja. Dia menempatkan kita sebagai raja, artinya bukan sebagai penguasa yang anarkis, yang mau apa saja harus kita dapatkan, bukan ya. Kita menjadi orang kepercayaannya, orang yang diberikan kepercayaan untuk mengatur, mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya. Nah, inilah yang Tuhan kehendaki dari anak-anaknya. Dan itu harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan sebagai raja di atas segala raja. Tepat sekali Pak Gunawan ya. Namun sayang sekali Pak Gunawan, kita ini sejak awal ya gagal melakukan tugas yang diembankan Tuhan. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa sebab mereka tidak bersedia menjadi raja di bawah raja di atas segala raja. Ya, mereka ini tidak bersedia menjadi wakil Allah juga di bumi. Sebaliknya lah mereka justru memutuskan hubungan dengan Allah, tidak mau menjadi duta siapapun,
selain duta dari dirinya sendiri. Nah, ini yang terjadi dengan manusia, dan ini adalah dosa yang kita bawa sampai hari ini. Nah, kalau jabatan sebagai imam itu bagaimana jelasnya Pak Paul? Jadi Tuhan itu mau ya agar kita ini menjadi wakilnya, menjadi utusannya. Kita ini menjadi suara Tuhan di bumi ini. Sehingga dari suara kita, dari kehidupan kita, kita jadi membawa orang mengenal Tuhan. Kita menjadi penghubung antara manusia dan Tuhan. Makanya ya Tuhan menghendaki kita menjadi imam baginya, menjadi utusan baginya, yang membawa atau menghubungkan manusia kepada Tuhan. Nah, setelah manusia, Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa, dan juga manusia-manusia berikutnya tetap melakukan dosa, Pak Paul, apakah manusia bisa kembali pada fungsi seperti yang Tuhan harapkan dari manusia, yaitu menjadi raja dan imam itu, Pak Paul? Ternyata Tuhan memang sudah merancang ya caranya agar manusia yang sudah terperosok jatuh ke dalam dosa dan kehilangan ya fungsi yang Tuhan embankan bisa direstorasi, bisa kembali menjadi raja dan menjadi imam seperti yang Tuhan sudah rencanakan, yaitu lewat kematian dan penebusan Yesus Kristus. Ya, lewat kematian dan penebusannya kita kembali dapat menjadi raja dan imam bagi Allah. Dan pada waktu Tuhan datang untuk kedua kali, itulah yang akan terjadi. Dia akan menyerahkan kembali bumi, wilayah kekuasaannya kepada kita untuk dikelola dengan sebaik-baiknya, dan kita pun akan kembali menjadi duta Allah di bumi ini. Jadi Pak Gunawan, inilah garis besar tujuan keberadaan kita di bumi ini. Pada awalnya inilah yang menjadi kehendak Tuhan. Dia menempatkan kita menjadi orang-orang kepercayaannya, menjadi orang-orang yang diberikan kuasa untuk mengelola ciptaannya ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Dan agar kita juga menjadi utusannya, dutanya, menjadi imamnya yang membawa manusia lain mengenalnya pula. Nah, inilah yang Tuhan kehendaki ya. Tapi ya terselewengkan waktu kita jatuh ke dalam dosa. Dan karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita lewat kematian Yesus Kristus di kayu salib, maka sekarang kita sudah diberikan kembali kesempatan untuk hidup sesuai dengan tujuan yang semula itu. Dan nanti waktu Dia datang kembali, tujuan semula itu akan digenapi dengan tuntas, dengan sempurna. Kita benar-benar menjadi orang-orang yang diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengelola dan menguasai bumi ini dan menjadi imam-imam baginya. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus datang kembali, kan dikatakan bahwa Dia akan menciptakan langit dan bumi yang baru gitu Pak Paul. Ya, jadi memang di dalam kitab Wahyu Pak Gunawan dikatakan nanti itu Yerusalem akan turun ya. Jadi dengan kata lain ada satu pendapat, dan saya kebetulan memang juga meyakini pendapat ini, bahwa nanti pada akhirnya surga itu adalah yang Tuhan bawa ke bumi ini. Maka dikatakan ya Yerusalem yang baru itu akan turun. Jadi di awalnya memang Tuhan akan mengangkat kita sehingga kita akan bertemu dengan Tuhan di udara. Tapi nanti setelah itu Tuhan bersama-sama dengan orang-orang percaya akan turun kembali ke bumi ini. Dan tidak dikatakan di kitab Wahyu setelah turun nanti kita semua akan naik lagi ke surga, tidak. Berarti itu adalah tempat final. Pada akhirnya kita akan turun lagi bersama Tuhan. Tuhan akan memerintah bumi ini sebagai maharaja, dan kita memang akan diberikan kepada Tuhan kekuasaan untuk juga ya mengelola dan untuk juga menguasai wilayah Tuhan ini. Ya, berdasarkan pemahaman yang Pak Paul sudah paparkan ini, Pak Paul, pelajaran apa sebenarnya yang bisa kita petik supaya berguna, bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari saat ini gitu Pak Paul? Oke, jadi hari memang saya sengaja panjang lebar membahas tentang tujuan keberadaan kita di bumi ini ya. Namun sekarang kita perlu menerjemahkannya dengan lebih mendetail. Yang pertama, apapun itu yang ditetapkan Tuhan bagi kita, terimalah dan jalanilah dengan penuh tanggung jawab. Ini pelajaran yang bisa kita petik untuk kehidupan kita sekarang ini. Tuhan menempatkan kita dalam ruang kehidupan yang berbeda-beda. Tuhan pun memberi tanggung jawab yang berbeda-beda kepada kita. Namun, satu hal yang dituntutnya adalah kesetiaan kita melakukan tugas dan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ya,
Jangan sampai kita lalai atau tidak setia karena tidak puas dengan apa yang telah dipercayakannya kepada kita. Jadi kalau kita ingin mengikuti kehendak Tuhan dan mempunyai tujuan hidup yang sesuai dengan keinginannya, kita pertama-tama itu harus menerima apapun yang sedang kita jalani. Apapun yang kita sudah terima dari Tuhan, kita syukuri. Kita lakukan tugas kita sebaik-baiknya. Kita yang bekerja, kita yang menjadi ibu rumah tangga, kita yang mengurus anak, apapun itu yang sedang kita lakukan, yang kita tahu adalah porsi yang Tuhan tetapkan bagi kita, terimalah. Jangan menggerutu atau bersungut-sungut, jangan melemparkan tanggung jawab, jangan justru lalai atau malas, tidak. Lakukan semuanya. Ini nih sikap yang Tuhan tuntut dari kita. Jadi jangan sampai kita itu kehilangan perspektif yang real, bahwa kita harus bertanggung jawab atas apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Ya, itu tapi bermula dari pemahaman kita bahwa segala sesuatu yang kita terima ini kita terima dari Tuhan, dan apa yang kita lakukan untuk Tuhan, gitu Pak Paul. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi ada kalanya kita tidak selalu menyenangi apa yang kita terima dan kita berharap kita mendapatkan yang lebih baik lagi. Tapi justru disinilah ketaatan kita diuji, dan Tuhan mau melihat apakah kita waktu menerima yang sekecil ini tetap bertanggung jawab. Makanya kan Tuhan pernah berkata, kalau kita ini setia dalam hal-hal kecil, maka akan diberi kepercayaan untuk hal-hal yang lebih besar. Nah, ini nih salah satunya. Jadi Tuhan mau melihat apakah kita bertanggung jawab dan setia nggak akan hal-hal yang sepele, yang kecil, yang buat kita itu tuh tidak berarti, tidak bernilai, dan mungkin buat kita membuang-buang waktu atau apa. Bersedia nggak setia? Bersedia nggak bertanggung jawab? Nah, waktu kita bersedia dan kita setia dalam hal kecil ini, nah disitulah kita sebetulnya sedang menjalani apa yang menjadi panggilan dan tujuan hidup sebagaimana Tuhan tetapkan bagi kita. Ya, godaan itu sebenarnya muncul ketika kita melirik kepada apa yang Tuhan berikan kepada orang lain, gitu Pak Paul. Lalu kita bilang kok enggak sama ya, gitu loh. Lah ini lalu timbul rasa tidak senang melakukan sesuatu tugas dan tanggung jawab itu Pak Paul. Betul sekali. Jadi tidak ada yang memang sama dan jangan sampai juga kita itu beranggapan bahwa orang lain itu pasti akan lebih bahagia dibandingkan kita. Belum tentu belum tentu. Sebagai contoh misalkan kita tahu Michael Jackson, penyanyi yang terkenal itu baru saja meninggal dunia belum lama ini. Nah, kita akan membayangkan kehidupannya pasti sangat glamor, pasti banyak kesenangan dan sebagainya. Tapi ternyata setelah dia meninggal barulah dibukakannya faktanya bahwa dia adalah orang yang hidupnya sama sekali jauh dari senang. Sampai-sampai tidur pun tidak bisa. Itu sebabnya dia harus meminta dokter memberinya obat tidur sampai tidak mempan lagi obat tidur. Pada akhirnya dia meminta dokter memberikan dia obat yang biasa digunakan oleh dokter untuk membuat orang tidur sewaktu dioperasi. Dan itu yang akhirnya menghantar dia kepada maut. Jadi tidak ada tuh yang begitu glamor atau bahagia dengan kehidupannya. Jadi jangan cepat-cepat membandingkan diri dan menilai pastilah orang lain itu lebih bahagia daripada kita. Dan yang tadi saya sudah tekankan justru lewat hal-hal kecil itu tuh Tuhan mau melihat apakah kita setia dan bertanggung jawab. Ya, selain kesetiaan dan tanggung jawab, pelajaran lain apa Pak Paul yang bisa kita pelajari? Apapun itu yang ditetapkan Tuhan bagi kita, lakukanlah sebagai bentuk persembahan ibadah kita kepadanya. Jadi kita mesti senantiasa mengaitkan semua yang kita terima dengan Dia yang telah memberikannya kepada kita. Jadi lakukanlah semua untuk Tuhan, dan lakukanlah semua sebagai bentuk hormat kita kepadanya. Akuilah bahwa semua datang dari Dia, dan oleh karena itu semua mesti kembali kepada Dia pula. Jadi artinya apapun yang kita kerjakan, kita persembahkan itu kembali kepada Tuhan. Kita tahu ini adalah pemberiannya dan kita kembali mau mempersembahkannya kepada Dia. Jadi lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Nah, ini adalah bentuk ibadah kita. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Sehingga semua yang kita lakukan itu di mata Tuhan menjadi sesuatu yang
nantinya dipersembahkan kepadanya. Ya, kita seringkali merasa kalau kita sudah minggu ke gereja dan memberikan persembahan itu sudah cukup gitu kita lakukan untuk Tuhan. Padahal ada banyak aspek yang lain dari ibadah dan persembahan ini, Pak Pol, ya. Bagaimana misalkan kita memperlakukan teman-teman, orang yang lebih rendah daripada kita, orang yang lebih susah daripada kita. Bagaimana kita melakukan pekerjaan kita, apakah dengan jujur atau tidak? Apakah kita akan berbohong, apakah kita akan merugikan orang dengan mudah atau apa? Itu semua adalah hal-hal yang nantinya Tuhan lihat. Tatkala kita mau melakukannya dan melakukannya dengan benar, maka itu menjadi sebuah persembahan ibadah kita kepadanya. Nah, bagi kita yang mau mencari-cari tujuan hidup kita apa, ini langkah kedua, atau inilah prinsip keduanya. Jadi, apapun itu yang sedang kita kerjakan, lakukan sebaik-baiknya sebagai persembahan ibadah kita kepada Dia. Ya, tetapi yang pertama dan yang kedua ini rupanya saling terkait gitu, Pak Pol, ya. Betul sekali, Pak Gunawan, ya. Sebab memang tidak bisa tidak, waktu kita itu mau memberikan persembahan kepada Tuhan lewat apa yang kita lakukan dan kita berikan, itu mesti pertama-tama kita terima ya dengan syukur. Kalau kita belum apa-apa sudah menolaknya, tidak mau menerimanya, mana mungkin kita bisa menjadikan itu sebagai persembahan ibadah kita kepada Tuhan. Ya, apakah masih ada pelajaran yang lain, Pak Pol, yang kita bisa dapatkan dalam hal ini? Yang terakhir adalah kita harus mengingat bahwa hidup bukanlah hak, melainkan pemberian Tuhan kepada kita. Kenapa kok saya berkata hidup ini bukanlah hak, melainkan pemberian Tuhan? Kita tidak punya hak untuk hidup sebab kita tidak pernah mengusahakan untuk hadir di dunia ini. Jadi kalau kita bekerja, kita mendapatkan gaji, itu adalah hak kita. Tapi kita ini tidak mempunyai hak untuk mendapatkan kehidupan sebab kita memang tidak pernah mengusahakan, tidak pernah bekerja atau melakukan apapun untuk bisa lahir dan hidup di dalam dunia ini. Kita ada di bumi ini oleh karena Tuhan membawa kita ke sini. Sesimpel itu. Kita tidak memesan tiket untuk dilahirkan. Tidak ada yang pernah memesan tiket itu dan tidak ada yang bisa. Jadi kehendak Tuhanlah yang membawa kita hadir dalam hidup ini. Jadi sekali lagi saya simpulkan, kehidupan bukanlah suatu imbalan atas kerja atau usaha kita. Kehidupan merupakan pemberian Tuhan semata. Dan Tuhan menempatkan kita di bumi dengan tujuan yang jelas, yaitu menjadi raja dan imam bagi Allah. Oleh karena itu, hidup hanya akan berarti bila kita hidup sesuai dengan garis yang ditetapkan Tuhan bagi kita. Ada orang yang berpikir demikian, Pak Pol, karena dia tidak minta dilahirkan ke bumi ini. Lalu dia ada di bumi ini, maka dia berhak menuntut untuk Tuhan itu memenuhi apa yang dia inginkan. Nah, ini adalah memang, ya saya kira teriakan orang yang mementingkan diri ya, yang tidak menghargai ya, bahwa hidup ini adalah sebuah kehormatan yang besar. Jadi bagi kita yang diberikan kesempatan untuk hidup, kita seharusnya bersyukur. Karena sekali lagi, kita tidak bisa membeli hidup ini. Belum lama ini di gereja yang saya layani adalah seseorang yang harus masuk rumah sakit. Dia harus diinapkan selama beberapa hari. Dan selama itu karena pernapasan terganggu, dia harus diberikan oksigen. Nah, setelah dia keluar, dia harus membayar. Meskipun asuransi yang membayar, ya, tapi dia mendapatkan rekeningnya. Dia kaget sekali. Karena ternyata beberapa hari dia masuk ke rumah sakit, oksigennya saja itu tuh ribuan dolar yang dia harus bayar. Jadi dengan kata lain, begitu mahal udara atau oksigen yang harus kita itu terima setiap hari. Nah, bayangkan berapa banyak oksigen yang kita hirup, kalau mau dibayar itu kita nggak mungkinnya membayarnya. Jadi benar-benarlah kita harus berkata, hidup ini adalah sebuah pemberian. Dan boleh hidup ini adalah sebuah kehormatan. Jadi jangan sampai menuntut apa-apa, kita tidak punya hak. Kenyataan kita bisa berada di sini, ini adalah pemberian dan kehormatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ya, bagi orang yang kehilangan atau tidak punya tujuan hidup, Pak Pol, kemudian dipaparkan hal-hal seperti ini, apakah dia bisa menerimanya gitu, Pak Pol? Sudah tentu
akan ada orang yang nggak bisa menerimanya sebab dia akan berkata, ya setelah itu ya apa kaitan dengan saya, ya udah hidup saya tetap begini saja. Nah makanya dari awal saya minta ya agar kita itu mempunyai bingkai yang jelas dalam menghadapi hidup. Dan kita harus mengerti kenapa pada awalnya Tuhan menciptakan kita. Tadi sudah kita bahas, Tuhan ingin agar kita menjadi umatnya, yang menjadi bagian dari kerajaannya. Dan kita menjadi imam-imam baginya. Inilah tujuan Tuhan menciptakan kita. Nah, kalau kita bisa terima bingkai besar itu, kita langsung perhatikan dalam hidup kita. Jadi kalau begitu kita harus menjadi orang kepercayaan Tuhan. Apa yang Tuhan embankan, Tuhan berikan, lakukan dengan sebaik-baiknya. Hendaklah kita menjadi orang kepercayaan Tuhan. Dan hendaklah kita menjadi imam bagi Tuhan, sehingga kita membawa orang mengenal Tuhan dan menghormatinya pula. Iya, jadi kalau seseorang itu punya tujuan hidup, maka hidupnya menjadi bergairah. Ya, dia penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan dan dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang gitu Pak Paul. Betul sekali, dan memang syarat utamanya adalah sekali lagi ya, melihat bahwa hidup ini bukanlah untuk kita. Hidup ini adalah untuk Tuhan, sebab hidup ini pun berasal darinya. Jadi ya kita hanya betulnya adalah anak-anak Tuhan atau ciptaannya yang menempati bagian kecil di dalam kehidupan ini. Sebab semua adalah untuk Dia. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang tujuan hidup. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.